Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Hari ini kita akan mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah siap Bapa, kami telah membuka hati kami. Hadirlah Engkau Bapa, ajari kami, supaya firman yang akan kami sampaikan tetap bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik tertulis dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Kita baca bersama-sama, adik-adik ikut di dalam hati ya. Judul besarnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, sementara seperti mau mati rasa. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku, yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikian firman Tuhan ya. Adik-adik sekalian yang kami sayangi, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan mengenai Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Inang punya satu cerita. Ada 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Budi. Si Budi ini orangnya rajin berdoa, taat kepada orang tua, ringan tangan dan suka membantu. Dan satu lagi ada anak bernama si Dudu. Dia ya, si Bu Dudu ini kebalikan dari si Budi. Si Dudu ini orangnya malas. Berdoa pun kadang-kadang berdoa, kadang-kadang enggak. Bahkan lebih banyak enggak berdoa. Bangun pun susah. Kalau enggak mamanya marah-marah, dia enggak bakal bangun kalau dia dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia sering bermain game. Anak-anak sekolah minggu sering enggak bermain game? Boleh ya bermain game, tapi jangan sampai lupa waktu. Seperti si Dudu.
Mereka itu sangat bertolak belakang. Satu rajin, satu malas. Jadi adik-adik semua, Inang mau bertanya, adik-adik memilih seperti siapa sebenarnya? Tentu seperti si Budi ya, yang rajin berdoa. Jadi kalau sudah rajin berdoa, apakah sudah nggak ada lagi masalah di dalam hidup kita? Oh enggak ya adik-adik ya, masalah tetap ada. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, supaya masalah yang kita hadapi, kita bisa bertahan sampai masalah kita itu selesai. Jadi adik-adik semua, kita harus mengikutkan seperti yang Inang ceritakan tadi. Seperti si Budi ya, bukan si Dudu. Jadi Inang percaya kalau anak-anak sekolah minggu Pangambatan pasti mau semua seperti si Budi ya, yang rajin walaupun online, tetap rajin mendengarkan firman Tuhan, tetap mengikuti di dalam grup ya adik-adik. Jadi dengan doa, seperti yang kita baca tadi, Tuhan Yesus juga secara manusia merasa khawatir juga. Karena apa? Sebentar lagi, di dalam firman Tuhan ini, di dalam yang kita baca tadi, sebentar lagi, Tuhan Yesus akan disalibkan. Karena seperti yang kita tahu, sebentar lagi akan Paskah ya. Jadi, Yesus secara manusia, dia merasa khawatir, merasa ragu juga. Jadi oleh sebab itu dia berdoa kepada Tuhan supaya dia kuat untuk menghadapi segalanya. Dan dia juga meminta kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak manusia. Kita juga seperti itu ya adik-adik. Kita mohon kepada Tuhan supaya di dalam hidup kita kehendak Tuhanlah yang jadi. Kita rajin berdoa untuk supaya kita bisa menjadi seperti yang diinginkan Tuhan Yesus ya adik-adik. Yang pertama-tama kita harus hormat kepada orang tua ya. Itu yang Inang harapkan dari anak-anak sekolah minggu ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini sekian dulu ya adik-adik. Terima kasih. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu mengucap syukur kepadamu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Ajari kami agar firman yang kami dengar bertumbuh di hati kami masing-masing dan boleh menjadi kekuatan di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa selalu berdoa ya. Kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Saya Bergirang. bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau ajari kami, terlebih anak-anak sekolah minggu-Mu, agar mereka menjadi anak-anak yang suka berdoa Bapa. Mereka suka menyerahkan segala keluh kesah mereka kepada-Mu saja. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau selalu menjaga dan menyertai kami Bapa. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, agar kami selalu semangat, selalu sehat. Dimanapun anak-anak sekolah minggu kami Bapa, Engkau selalu menjaga mereka. Bapa, banyak salah dosa yang telah kami perbuat, kiranya Engkau menghapuskannya ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.